Jadi YouTuber ini merasa dirugikan, capek-capek bikin konten, malah kena pembatasan usia hanya karena kelihatan seksi, yang padahal dia sendiri rasa wajar ya, karena kan kontennya tentang senam atau olahraga. Dan dia juga merasa banyak banget keanehan dalam hal lain, sehingga dia tidak terima. Sehingga akhirnya dia nekat datang ke kantor YouTube dan melakukan penembakan massal. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. Selamat menonton. Halo gengs, balik lagi sama Galeri Marisa. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat dan banyak uang ya. Dan pastinya selalu berbagi rezeki. Dalam bahasan video kali ini mungkin menjadi catatan paling kelam ya, atau kejadian yang mengerikan, karena terjadi teror di markas YouTube di San Bruno, California, Amerika Serikat. Dan pelakunya juga pun adalah seorang konten kreator atau YouTuber. Dan yang uniknya gengs, dia ini bukan pria tapi seorang wanita yang bernama Nasim Najafi Aghdam, atau yang biasa dikenal dengan Nasim Aghdam. Jadi Nasim ini adalah seorang wanita yang lahir pada 5 April tahun 79. Dia lahir di Urmia, Iran. Nasim terlahir dari keluarga penganut Bahai, yaitu agama yang mengakui kalau nabi terakhir itu adalah Bahaullah. Jadi Bahai ini adalah agama termuda gengs, karena kemunculannya itu pada tahun 1863 atau sekitar abad ke-19-an. Pada saat usianya Nasim 17 tahun, dia sama keluarganya berimigrasi ke San Diego, California, Amerika Serikat. Jadi alasannya mereka pindah itu ya karena mereka merasa tertindas gitu ya, biasalah minoritas. Nah mungkin dari sinilah Nasim dikenal sebagai orang yang aktif gitu, jadi kayak semacam aktivis gitu. Dia suka protes, jadi kalau ada masalah-masalah dikit protes gitu guys. Nasim juga dia adalah seorang penyayang binatang ya, karena kan dalam ajaran Bahai itu tidak boleh memakan daging hewan gitu. Kalau kita kan makan daging sapi, daging kambing itu boleh. Nah, dalam ajaran Bahai itu nggak boleh. Jadi diwajibkannya itu hanya makan sayuran aja, sehingga dia menjadi seorang vegetarian. Tapi si Nasim ini lebih ke vegan ya. Jadi kalau vegan itu lebih ketat lagi gengs. Jadi mengharamkan makan daging dan juga keturunannya, seperti makan telur. Telur kan dari ayam ya, itu nggak boleh. Susu dari kambing atau sapi juga itu nggak boleh. Keju, mentega, dan lain-lain juga nggak boleh. Dan memakai aksesoris, tas, ataupun baju yang terbuat dari bulu atau kulit hewan juga itu nggak boleh. Jadi ya intinya dia cuman makan sayuran aja gitu. Kalau nggak percaya lihat aja badannya, tipis. Ya intinya nggak ada lemaknya lah ya, nggak kayak aku kan ada lemaknya gitu ya. Biasa kan kalau kita itu pagi-pagi udah gorengan sama kopi. Protes terbuka yang mungkin pertama kali dia lakukan adalah protes terhadap hewan yang biasa digunakan buat sirkus ya, seperti gajah, monyet, macan, dan lain-lain ya. Pokoknya kan dalam Bahai itu menyiksa atau mengeksploitasi hewan itu nggak boleh ya. Kayak dogir monyet itu juga nggak boleh. Dia juga suka ikut demonstrasi menentang penggunaan hewan untuk bahan percobaan. Jadi mungkin dia itu nggak suka ya, dan nggak tega gitu lihat kalau hewan-hewan dijadikan alat percobaan kalau misalkan bikin obat gitu kayaknya. Dan dia juga cukup aktif ya untuk menyuarakan protesnya itu nggak hanya melalui offline secara gamblang begini, tapi juga dari media sosial seperti Instagram dan juga YouTube. Sehingga si Nasim pun dikenal sebagai YouTuber yang aktif tentang kehidupan seorang vegan dan penyayang binatang. Jadi si Nasim ini suka mengedukasi lewat konten YouTube-nya tentang gimana sih cara menyayangi binatang dan berperi kehewanan lah kayak gitu. Tentang nih gue seorang vegan gitu. Dan selain itu dia juga suka membuat konten tentang cara menjaga tubuh agar tetap sehat. Jadi memang si Nasim ini selain dia mengedukasi lewat YouTube, dia juga perekonomiannya itu bergantung pada penghasilan iklan di YouTube-nya. Jadi penghasilan di YouTube-nya itu dia jadikan yang utama gitu untuk membiayai hidupnya. Tapi viewersnya si Nasim ini malah merasa aneh gitu, karena mereka menilai si Nasim ini kayak agak-agak unik, aneh, ya kayak orang DGC lah. Tapi kita lihat aja videonya. I'm Nicki Minaj, that's BB. No man is in the club, no alcohol, free drinks in the club, cause we can't put them on. Kalau dulu mungkin kelihatan aneh ya kayak gini, tapi kalau sekarang kan di TikTok juga udah nggak aneh.
Tapi memang sih kalau setelah diklarifikasi ya dia sehat-sehat aja gitu, nggak ada gangguan apapun. Cuman ya mungkin karena kelihatan aneh aja gitu, unik, karena kan usianya udah hampir menginjak kepala 4. Nasim puas dan dia juga menikmati sebagai konten kreator YouTube karena tiap bulan dia menikmati mendapatkan gaji dari YouTube dan dia juga bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Tapi pada Februari 2017, YouTube itu bikin kebijakan baru. Jadi tidak bisa lagi memonetisasi video secara acak. Jadi kayak kena filter gitu, gengs. Jadi kalau misalkan kontennya yang berbau negatif, itu tuh gak dapat monetisasi. Bahkan akun AdSense-nya juga yang di dismonetisasi. Sehingga waktu itu banyak YouTuber yang merasa frustasi gitu, gengs. Tapi sih kalau mereka yang bikin kontennya memang berbau negatif, merasa gitu kayak semacam pornografi, sara atau terorisme, ya mereka mengikhlaskannya gitu, dan juga mereka memperbaiki, ya semacam itulah. Tapi waktu itu banyak juga sih yang kebingungan gitu, kayak kenapa iklan gue dicabut padahal kan gak berbau negatif gitu. Nah sama kayak si Nasim juga kayak gitu, geng. Ya sebelumnya kita udah tau lah ya kalau si Nasim ini apapun suka protes. Ya udah, sehingga dari situ dia langsung bikin video tentang kekecewaannya dan protes sama YouTube. Dia menyatakan kalau dia didiskriminasi dan juga difilter oleh YouTube. Jadi kata si Nasim, coba lihat aja video baru aku, gak ada yang view. Dan video lamanya juga biasanya suka banyak view, tapi sekarang udah gak ada. Itu karena difilter sama YouTube, gitu katanya. Dan si Nasim juga merasa aneh, karena dalam video walkoutnya kena pembatasan usia, padahal tidak ada unsur negatif atau unsur seksual. Nasim juga sempat menghubungi pihak YouTube ya, tapi jawabannya katanya ada hal yang tidak pantas dalam videonya. Dia menyayangkan kenapa penyanyi-penyanyi seperti Nicki Minaj, Miley Cyrus yang udah jelas-jelas menampilkan hal yang seksual gitu dan juga tidak pantas dilihat anak-anak tidak kena pembatasan usia, tapi video walkoutnya malah terkena pembatasan usia. Setelah itu ya biasa lah ya dia merasa kesal, marah gitu kan, emosi, ya intinya kecewa lah ya. Dia juga cerita lah gitu, curhat sama keluarganya tentang kekecewaannya sama YouTube. Dan akhirnya pada tanggal 31 Maret 2018 dia pergi dari rumahnya, dan itu adalah hari terakhir dia menginjakan kaki di rumahnya. Dan ternyata tanpa disangka pada tanggal 3 April 2018 dia mampir ke lapangan tembak dan dia juga belajar menembak. Dan seperti yang kalian bayangkan, dia pergi ke kantor YouTube dan dia menembak karyawan-karyawan YouTube. Dan situasi saat itu cukup genting ya, dan juga banyak orang yang berlarian, gengs. Dan saat itu Nasim juga langsung bunuh diri. Dia menembakkan peluru ke anggota tubuhnya sendiri. Dan keluarga Nasim juga nggak percaya ya Nasim bisa melakukan hal yang seperti ini. Dan ya emang ini parah sih, geng. Dan gimana menurut kalian, hikmah apa yang bisa kita ambil dari kasus ini? Komen di bawah ya. Dan buat kalian juga ya para konten kreator, jangan seuzon dulu kalau misalkan video tidak monetize atau kena pembatasan usia. Tapi cobalah periksa dulu dari judul, thumbnail, atau dalam videonya. Siapa tahu memang ada video yang melanggar pedoman komunitas. Oke, segitu aja video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan juga sampai jumpa di video Galeri Marissa selanjutnya. Bye-bye.